bukan karena May Day hari libur digunakan untuk keluarga, tapi May Day digunakan untuk sebagai inspirasi perjuangan, gerakan perubahan menuju negara yang sejahtera. Kita udah habis pikir. Pekerja tetap saat ini juga sudah mulai kritis, mulai dikikis menjadi pekerja kontrak, pekerja outsourcing. Ini yang menjadi sebuah titik kebangkitan kaum buruh di tahun 2022 ini harus kita semangati, karena banyak hal-hal, di antara satu Omnibus Law, terus yang kedua revisi Undang-Undang P3, apalagi sekarang di revisi Undang-Undang SB terkait serikat pekerja dan serikat buruh juga sudah mulai dibahas, sudah mulai akan direvisi. Kita tidak tahu nanti arahnya revisi itu. Apakah memang harus menguatkan? Saya kira tidak mungkin. Saat ini kita sudah ingin memberikan sebuah semangat terus melakukan konsolidasi kepada anggota yang ada dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat luas, karena kami berharap dalam May Day ini tidak hanya kaum buruh yang ikut merayakan dengan konteks menyuarakan tentang bagaimana keadilan. Kalau ibarat air yang tersumbat beberapa tahun karena pandemi, tahun ini bendungan sudah mulai dibuka. Kaum pekerja dengan adanya Omnibus Law yang terus dipaksakan, revisi Undang-Undang P3 yang seakan-akan juga dipaksakan, Undang-Undang 21 2000 juga dipaksakan. Dengan kondisi itulah kaum buruh saat ini sudah siap bergerak, dan alhamdulillah kalau 150.000 di Jakarta ini sudah terpenuhi, karena kemarin kita rapat di KSPI, beberapa federasi ingin lebih maksimal, ingin lebih mengoptimalkan, ingin menunjukkan bangkitnya kaum buruh supaya pemerintah saat ini terbuka mata hatinya, sehingga May Day pada tanggal 14 Mei itu insya Allah tidak hanya di Jakarta 150.000, ini di Jawa Timur juga siap 70.000 di Gelora Bung Karno, dan tidak hanya di Jawa Timur, di daerah-daerah di 34 provinsi di seluruh Indonesia akan menjadi sebuah ajang penyampaian dan semangat. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 80% sudah terkonsolidasikan dengan baik, dan mudah-mudahan kami terus menyuarakan, kami terus mengajak perubahan tidak hanya muncul dari pemimpin Anda, tapi perubahan adalah akan berubah dengan semangat dari kawan-kawan anggota, dari satu dan yang lainnya. Ditunjukkan dengan bagaimana simpatisan masyarakat yang begitu kuat, maka di May Day 14 Mei yang akan datang, insya Allah akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Tapi tetap saya salut kepada Partai Buruh, kami salut kepada KSPI dan aliansinya, kami salut kepada federasi dan pimpinannya seluruhnya, karena konteks gerakan ini tetap standarnya konstitusional. Jadi secara konstitusional, Partai Buruh tidak ingin kekerasan. Serikat dan pekerja yang lainnya juga begitu. Kita menyuarakan tegak lurus sesuai dengan bagaimana kebijakan di pemerintah Republik ini yang perlu diingatkan melalui gerakan. Undang-undang Cipta Kerja ini sangat-sangat tidak kita harapkan, karena mendegradasi, menurunkan kesejahteraan. Di mana pemikiran negara? Apakah dalam konteks kesejahteraan buruh dengan outsourcing itu sudah merupakan sebuah kesejahteraan yang dipikirkan pecetus oleh Omnibus Law? Kita sudah habis pikir. Pekerja tetap saat ini juga sudah mulai kritis, mulai dikikis menjadi pekerja kontrak, pekerja outsourcing. Ini yang menjadi sebuah titik kebangkitan kaum buruh di tahun 2022 ini
harus kita semangati karena banyak hal-hal, di antara satu Omnibus Law, terus yang kedua revisi Undang-Undang P3, apalagi sekarang di revisi Undang-Undang SB terkait serikat pekerja dan serikat buruh juga sudah mulai dibahas, sudah mulai akan direvisi. Kita tidak tahu nanti arahnya revisi itu. Apakah memang harus menguatkan? Saya kira tidak mungkin. Karena kehadiran serikat pekerja dengan 21-2000 itu akan membuat sebuah, saya kira masih relevan karena serikat buruh hadir berdasarkan amanah Undang-Undang 21-2000 yang di dalamnya adalah bila mana ada union busting itu adalah ada sanksi pidananya. Ada indikasi-indikasi yang sudah tercium ini, aroma revisi Undang-Undang SPSB ini akan menghilangkan sanksi pidana bila mana serikat pekerja dibentuk. Ini tidak boleh dibiarkan. Momen May Day ini juga akan harus kita sampaikan bagaimana perjuangan tidak hanya terkait tentang di mana posisi upah murah yang upah UMK, UMSK saat ini sudah mulai ditentukan sedemikian rupa dipusatkan, sudah menghilangkan nilai komunikasi dan mediasi di tingkat daerah dan wilayah. Ini juga tidak bisa dibiarkan. Banyak hal yang harus kita perjuangkan untuk membawa nuansa sebagai May Day adalah sarana perjuangan untuk kita. Di sisi lain juga bagaimana kita mendengarkan suara tangisan rakyat saat ini dengan kenaikan BBM, kenaikan bahan pokok, kenaikan kalau apalagi menjelang Lebaran ini tidak bisa menstabilkan. Ini harus kita tegaskan dalam May Day. Salah satu tuntutan kita juga tadi sudah disampaikan terkait tentang bagaimana ada kebocoran minyak goreng campur tangan dengan Dirjen Menteri Perdagangan. Ini juga harus kita tunjukkan dan harus kita perjuangkan. Maka dari itu dalam May Day nantinya saya mengajak kepada seluruh, khususnya kaum pekerja, buruh, tani, nelayan, dan kaum miskin kota, dan tidak hanya itu, dengan semangat yang ada bersama Partai Buruh sebagai wadah aspirasi di seluruh kawan-kawan yang sudah memang ingin merupakan dan ingin memberikan dharma untuk negara sejahtera, maka besok harus hadir bersama-sama, karena kehadiran kawan-kawan menyemarakan dalam May Day. Karena May Day ini ada dua perayaan. Yang pertama May Day pada 1 Mei dilaksanakan, itu tentunya juga bagi kaum buruh, kaum pekerja, bisalah menempatkan bagaimana perayaan May Day bersamaan dengan menjelang kalau nggak salah malam takbir itu, tapi kita juga akan bisa mengatur karena dalam May Day saat ini bersama Partai Buruh ke KPU juga ingin menegaskan bahwa bagaimana pemilu tahun 2024 ini harus jujur dan adil, menghilangkan money politik, dan kita juga harus mengontrol karena Partai Buruh sudah siap untuk menjadi peserta konstitusi pemilu pada tahun 2024. Partai Buruh bersama Serikat Buruh, Serikat Tani, dan yang ada di dalamnya, semua elemen yang ada yang tergabung dalam Partai Buruh memang harus menunjukkan bagaimana semangat kebersamaan, membangun sebuah soliditas di Partai Buruh, karena di dalam Partai Buruh itu sudah menyatukan seluruh inspirasi, seluruh aspirasi, dan saya yakin dengan kebersamaan nantinya akan menimbulkan sebuah sejarah baru bahwa bersama Partai Buruh Indonesia akan sejahtera. Yang terakhir dalam poin ini, Bung Kahar, tentunya dalam menjelang THR juga menjadi sebuah isu yang utama. Karena THR dalam menjelang Lebaran, pemerintah tidak hanya menginstruksikan membuat sebuah posko-posko THR, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menegaskan dan menegakkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang sengaja tidak memberikan THR.
Ini juga penting dalam muatan My Day ini, lebih awal kita sampaikan karena menjelang banyaknya sebuah pengaduan, banyaknya persoalan, maka kita harus juga memberikan sebuah solusi, dan solusinya adalah pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang ini. Dan sisi lain kami ingin menyampaikan bahwa kira-kira nantinya dalam My Day ini, perjuangan buruh, perjuangan masyarakat dan yang lainnya dalam partai buruh, itu juga harus ingin memikirkan sebuah cita-cita. Kita berharap di tahun yang akan datang, bagaimana pekerja buruh itu tidak ada outsourcing lagi. Harus menjadi pekerja tetap, karena pekerja tetap itu merupakan sebuah jaminan pekerjaan yang menjadi harapan pekerja. Ini merupakan, saya juga ingin pastikan, dan tidak ada hal yang tidak mungkin kalau bicara tentang kebaikan. Kalau bicara tentang tujuan dan cita-cita, dijalankan dengan kebersamaan yang tinggi, dikuatkan oleh seluruh komponen dan simpatisan yang ada. Partai buruh bersama elemennya, sama kami yakin, insya Allah akan mampu memperjuangkan bagaimana cita-cita dan harapan kaum buruh, kaum pekerja, kaum masyarakat yang termarginalkan, dan mudah-mudahan cita-cita ini juga akan diberikan sebuah kemudahan, karena bangkitnya sebuah nurani yang menyatukan diri di dalam wadah partai buruh. Jadi itu sekiranya sebagai awal dalam bagaimana kita menyongsong My Day ini. Tidak hanya kita bukan karena My Day hari libur digunakan untuk keluarga, tapi My Day digunakan untuk sebagai inspirasi perjuangan, gerakan perubahan menuju negara yang sejahtera. Kehadiran Partai Buruh adalah momen yang luar biasa di tahun 2022. Hanya satu yang saya ingatkan, saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada masyarakat, khususnya keluarga besar pekerja buruh di seluruh Indonesia. Jangan ada rasa minder. Yakinkan diri Anda adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam mengambil setiap keputusan. Suara Anda menghantarkan wakil-wakil Anda. Kami yakin di seluruh elit federasi, pimpinan-pimpinan federasi adalah tokoh-tokoh buruh, orang-orang pilihan yang akan menghantarkan dan mengadopsi bagaimana cita-cita warga dan masyarakat, khususnya kaum buruh. Tidak ada pembangunan kecuali memajukan kesejahteraan umum. Tidak ada politik kecuali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tidak ada orang miskin kecuali yang dimiskinkan. Untuk itu, dalam momen hari ini adalah hari yang luar biasa juga bersama kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Karena tidak ada kalimat yang pantas, habis gelap, terbitlah terang. Maka dari konsep habis gelap terbitlah terang, kami tidak memandang masa lalu. Tapi masa lalu bagi kaum buruh adalah sebuah catatan-catatan yang bersejarah di masa yang akan datang. Marilah kita buat sebuah habis gelap terbitlah terang, terang benderanglah menjadi sebuah cita-cita, pemikiran kita, dan harapan kita semua. Mudah-mudahan bersama Partai Buruh, cita-cita bangsa dan negara yang sudah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 mensejahterakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terrealisasi bersama Partai Buruh.